Hai, welcome to podcast In The Room bersama saya Terry. Dan sekarang kita bersama bintang tamu Mbak Anggun Fatmawati. Ya. Bisa dipanggil Mbak Anggun. Mbak Anggun ini kalau di rumah suka belajar ya Mbak? Iya. Di saat orang-orang malas belajar, lingkungan saya ya, sekolah saya. Mbak Anggun ini kelas berapa Mbak? Kelas 3 SMK. Oh SMK, jurusan apa Mbak? Elektro. Ini kan berarti Mbak Anggun mau lulus ya? Iya. Mau kuliah apa kerja? Mau kuliah. Mau kuliah. Kuliah aja apa sambil kerja? Kali itu sambil kerja mungkin. Oh, sambil kerja? Iya. Enggak stres Mbak? Ya gimana ya? Kalau lagi kuliah kan fokus ke kuliah dulu, tapi lagi kalau liburan itu mau sambil kerja. Oh, kerja pas liburan aja. Iya. Ya enggak kerjanya pas weekend atau mungkin siang kuliah, malamnya kerja gitu. Aduh, kayaknya nggak sanggup sih. Ya, jadi lebih milih kuliah ya, Pak. Kerja pas gabut berarti, Pak. Iya. Daripada nggak tahu mau ngapain kan. Daripada Kerja. main juga. Oh iya. Kebanyakan main juga kan nggak boleh ya. Iya. Ya bukannya nggak boleh, tapi gimana Nggak baik. ya, Kurang baik. mungkin saking Saking seringnya main jadi nggak tahu mau main kemana lagi gitu. Sisa liburannya lo nanti kan dapat teman baru lagi, Pak. ya sih. Oke, jadi kita akan membahas seputar pendidikan atau lebih spesifiknya ke cara-cara belajar yang efektif. Jadi menurut Mbak Anggun, belajar yang efektif itu seperti apa? Kalau saya itu ke praktek. Jadi gimana ya? Kita itu belajarnya kayak langsung terjun gitu loh ke dunia praktek. Jadi bisa lebih Ngerasain langsung, ya, terus juga lebih paham juga kan. karena udah ngerasain itu ya. Iya. Ya. Kalau cuma teori, Kadang bisa masuk, kadang enggak. tergantung apa yang dipelajari. Iya. Kalau menurut Mbak Anggun, dari cara belajar nonton video, membaca buku, sama dengar penjelasan dari orang itu, lebih gampang masuk yang mana? Kalau saya itu biasanya nonton video, jadi itu bisa visualnya itu bisa masuk cepat, terus juga jangka mengingatnya itu lebih lama. Mbak Anggun ini kan berarti masuknya ke sering belajar ya? Iya. Kalau lebih suka belajar pagi atau belajar malam? Kalau saya itu bisa dua-duanya sih. Tapi kalau yang malam itu gimana ya? Kalau malam itu nggak bisa lebih dari jam 11. Pasti ngantuk. Ngantuk, tapi pernah kan? Pernah. Kalau dikejar deadline itu bisa jam 12 lebih. Saya dikejar deadline, siap. Kalau berarti kan kalau kayak gitu nyampe stres kan? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Menghadapi stres pada saat belajar itu gimana buat Mbak Anggun? Kalau saya itu kan kalau stres tuh nggak mood ya, dan kalau mau balikin mood itu biasanya jajan dan makanan pedas atau manis gitu, biar mood kita itu bisa balik. Itu buat refreshing juga ya? Iya. Lihat lingkungan luar gitu. Iya. Kalau menurut Mbak Anggun, tantangan dalam belajar itu apa? Tantangan dalam belajar itu main HP ya. Jadi itu kan misal bukan misal juga sih, saya itu pernah belajar pas malam ya, itu tuh baru 30 menit mau istirahat dulu, main HP awalnya itu maunya 10 menit, tapi
bisa kelewatan. iya kelewatan jadi 30 menit gitu. Oh itu belajar HP 10 belajar istirahat main HP 10 menit. Berarti pas belajar itu diwaktuin gitu Mbak? Kayak berarti Mbak Anggun ini pakai teknik belajar Pomodoro. Apa tuh? Pomodoro itu teknik belajar sambil diatur waktunya. Contohnya kita mau belajar 25 menit pertama, terus istirahat 5 menit, terus belajar lagi 25 menit, istirahat 5 menit. Itu diulang sampai 3-4 kali, yaitu Gitu. teknik belajar Pomodoro. Berarti Mbak Anggun sering pakai itu? Iya. Secara tidak langsung, secara tanpa mengetahui tekniknya itu. Iya. Tadi kan tantangannya HP kan ya Mbak? Iya. Menurut Mbak Anggun, catatan tulis tangan sama ketik itu lebih relevan yang mana? Kalau saya itu dua-duanya bisa tergantung lebih dekat yang mana. Kalau saya lagi pegang pulpen sama kertas gitu, biasanya nyatetnya di kertas. Nah, kalau lagi pegang HP gitu nyatetnya di HP. Opsional ya Mbak? Tergantung kondisi juga. Ya. Mbak Anggun ini kan juga kadang belajar malam kan? Berarti Mbak Anggun ini kan juga kadang belajar malam ya Mbak? Iya. Kalau belajar gitu sambil dengerin musik kan? Iya. Tapi kalau musiknya gimana ya? Kalau musiknya lagi nggak hafal atau beberapa aja yang hafal itu bisa konsen. Nah, tapi kalau yang benar-benar hafal dari awal sampai akhir itu nggak Ikut bisa. nyanyi. Iya. Lagi belajar malah lupa mau nulis apa. Iya. Iya. Kalau buat Mbak Anggun ini kan masih sekolah ya? Iya. Belajar di rumah sama belajar di kelas lebih masuk yang mana? Dua-duanya bisa masuk sih, tapi kalau belajar di kelas itu kan bisa bertemu teman dan bisa berdiskusi juga sama Ya, teman. diskusi apa nyontek? Diskusi Oh sih. diskusi. Lebih ke pendapat masing-masing. Oh iya itu kan yang barusan itu kan lebih masuk yang mana ta? Iya. Kalau lebih suka belajar sendiri apa sama teman? Gimana ya? Lebih suka sama temen sih, soalnya kan kita bisa ngobrol juga, terus juga mengeluarkan pendapat masing-masing. Terus kalau jawaban ini sama ini tuh gimana gitu. Terus juga kalau sendiri tuh bisa juga gitu. Jadi kalau sendiri nggak ada yang ganggu, tapi kalau sama teman Iya. lebih seru aja gitu ya. Iya. Mbak Anggun belajar sambil bermain itu, yaitu kalau sama teman kan kadang sambil main juga kan. Iya. Ya walaupun belajarnya enggak. Kalau belajar sambil bermain gitu, Mbak Anggun pendapatnya gimana? Cukup menarik ya, karena ada beberapa orang yang bisa menggunakan metode belajar sambil bermain, tapi ada juga yang nggak bisa, mungkin karena terlalu asik bermain atau juga memang benar-benar nggak bisa konsen di metode itu. Oh gitu. Kalau Mbak Anggun sendiri? Kalau saya lebih suka ke ya ini. Kalau belajar sambil bermain kurang ya Mbak Anggun? Ya. Kalau misal pakai kayak Duolingo gitu? Kalau itu yang seru-seru aja sih, tapi kalau saya kan nggak main ya. Nggak main. Seru tapi nggak main. Karena gimana ya, seru tapi itu nggak tertarik Kurang. gitu. Oh ya kurang tarik. Temennya ada berarti Mbak? Ada teman saya itu ada yang tertarik, ada yang main itu, dan saya lihat juga seru-seru aja. Ya. Tapi itu Duolingo kayak walaupun mungkin bisa beberapa orang lebih masuk, tapi buat yang belajarnya cepet, yang nggak perlu belajar sambil bermain itu kayak kurang efektif juga ya Mbak? Iya. Soalnya kan mungkin
belajar sambil bermain itu agak lebih lambat daripada yang lain gitu. Iya. Kalau Mbak Anggun bisa ngebuat metode belajar sendiri, seperti apa yang akan dibuat Mbak Anggun? Kalau saya itu lebih suka yang materi, yang teori sama prakteknya itu seimbang. Jadi kayak praktek sama teorinya itu dijelasin langsung gitu. Oh iya, pas praktek langsung sambil jelasin teorinya juga Iya. ya. Kenapa Mbak? Kalau 70% teori gitu kurang masuk? Ya tergantung mapelnya juga sih. Kalau iya. suka sama mapel ini itu bisa masuk, tapi kalau kurang suka itu paling sedikit yang masuk. Mbak Anggun ini kan masih sekolah ya Mbak? Terus kan Mbak Anggun sering belajar juga kan? Nilainya gimana Mbak? Nilainya cukup bagus. Bagus. Menurut Mbak Anggun manfaat nilai bagus selain manfaat belajar selain dapat nilai bagus itu apa Mbak? Kalau menurut saya itu bisa gimana ya? Bisa mengembangkan pengetahuan dan bisa berpikir kritis dan logis. Terus kalau nilai bagus bisa membanggakan orang tua. Ya. Kalau sekarang udah nggak ada sistem ranking ya? Mungkin di beberapa sekolah udah nggak ada, tapi kalau sekolah saya itu ada. Oh masih ada. Ya di antar kelas di ranking kelas, tapi kalau paralel mungkin nggak ada. Nggak ada. Ya Mbak Anggun ini top 10 dong. Masuk dong. Top 5. Top 5 malah. Belajarnya sungguh-sungguh ya. Iya. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini seputar cara-cara belajar yang efektif. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih Mbak Anggun sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.